Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah evaluasi sumber daya lahan dengan dosen pengampu Ibu Dano Quinta Revana STMT, kami dari kelompok 3 akan membawakan topik pembahasan efektivitas pembangunan rumah susun skala besar Sucing Cengkareng di Jakarta Barat. Next. Kami anggota kelompok 3 yaitu terdiri dari Muhammad Dani Malik dengan NIM 23, Emilia Wahyuning Tias dengan NIM 25, Rifat Saidatul dengan NIM 53, Laiza Afi dengan NIM 57, Nabila Jasmine Yusmita saya sendiri dengan NIM 67, Azizah Aufa dengan NIM 77, dan Sabrina Putri dengan NIM 79. Next. Rumah susun skala besar. Pada umumnya, di Indonesia, untuk pembangunan rumah susun skala besar sendiri masih jarang, dan dikarenakan adanya masalah-masalah di mana diakibatkan dari beberapa hal, seperti penghuni tidak tepat sasaran, berperan sedikit atau tidak berperan sama sekali dalam upaya mengurangi permukiman kumuh, terjadi penurunan kualitas hidup penghuni, dan lokasi rumah susun yang sering terisolasi dari wilayah sekitar. Untuk rumah susun skala besar sendiri, memiliki luas kawasan yaitu lebih dari sama dengan 5 hektar, dan unit hunian lebih dari sama dengan 1.000 unit. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ringkasan analisis hasil implementasi visi misi program pembangunan rumah susun Cinta Kasih Suci Cengkareng. Baik, di sini terdapat 5 variabel. Yang pertama, di sini visi misi yang pertama yaitu mendukung program kali bersih. Berdasarkan hasil analisis, Kali Angke kembali berfungsi sebagai pendukung sistem drainase kota, lebar sungai telah normal dan juga tidak terjadi penyempitan, sehingga dapat membantu mengurangi masalah banjir tahunan di Kota Jakarta. Untuk keterangan ketercapaian visi misi, pada variabel pertama sudah mencapai secara maksimal visi misi program Yayasan Bunda Suci Indonesia. Selanjutnya yaitu pada variabel kedua, tempat relokasi warga penghuni bantaran Kali Angke. Berdasarkan hasil analisis, terdapat gejala penurunan tingkat hunian dengan rata-rata laju penurunan sekitar 5% per tahun, mengindikasikan rumah susun ini belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga penghuni bantaran Kali Angke yang menjadi penggusuran program normalisasi sungai Kali Angke sebagai pilihan tempat tinggal mereka. Untuk keterangan ketercapaian visi misi sendiri pada variabel kedua belum mampu mencapai secara maksimal. Selanjutnya pada variabel ketiga yaitu penyediaan rumah layak huni. Unit-unit hunian Rusun Suci Cengkareng memang telah patut untuk disebut sebagai unit hunian yang layak huni karena telah memenuhi 4 aspek yaitu fisiologis, psikologis, kesehatan, dan administrasi yang disyaratkan dari sebuah rumah layak huni. Untuk ketercapaian visi misi sendiri pada variabel ketiga sudah mencapai secara maksimal. Selanjutnya yaitu penciptaan sumber daya manusia berkualitas. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan telah mampu bertindak sebagai katalisator untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di rumah susun ini, sehingga mampu mendukung produktivitas sumber daya manusia dalam dunia kerja. Untuk ketercapaian visi misi pada variabel keempat ini sudah mencapai secara maksimal program Yayasan Bunda Suci Indonesia. Yang terakhir yaitu mengubah pola dan cara hidup penghuni. Berdasarkan hasil analisis, cara hidup tradisional dari penghuni berhasil diubah menyesuaikan dengan cara hidup modern dalam hal pembuangan sampah dan limbah manusia. Cara hidup modern yang berhasil ditanamkan pada penghuni adalah dalam hal budaya disiplin, menaati peraturan yang ada, dan budaya aktif yaitu banyak partisipasi pada kegiatan sosial. Ketercapaian visi misi pada variabel kelima menunjukkan angka mencapai secara maksimal visi misi program Yayasan Bunda Suci Indonesia. Untuk klasifikasinya sendiri, seluruh visi misi sudah mencapai efektivitas yaitu semua misi tercapai. Next. Selanjutnya ada analisis efektivitas pembangunan rumah susun skala besar Suci Cengkareng. Yang pertama ada optimasi lahan, yang kedua ada efisien lahan, yang ketiga ada pertumbuhan pemukiman kumuh, yang keempat ada ketepatan sasaran program, yang kelima ada kualitas hidup penghuni, yang keenam ada dampak terhadap wilayah sekitar, dan yang terakhir ada keterjangkauan harga unit sewa. Next.
Yang pertama ada optimalisasi lahan. Berdasarkan gambar, rasio KDB sebesar itu mengindikasikan bahwa pada rumah susun ini mempunyai komitmen terhadap upaya pembangunan berwawasan lingkungan atau sosial maupun ekologis. Next. Selanjutnya ada efisien lahan. Didapatkan penggunaan lahan per meter di dalam kawasan rumah susun Cinta Kasih Tuzi Cengkareng adalah sebesar 0,83 meter persegi dari penggunaan maksimum lahan per meter persegi yang berlaku sebesar 0,4 meter persegi atau KLB maksimal 2,5. Berarti bahwa pada kawasan rumah susun ini tercipta penghematan lahan hampir sebesar 50%. Next. Selanjutnya terdapat pertumbuhan dan permukiman kumuh. Di sebelah kanan ini terdapat diagram batang yang menjelaskan bahwa luasan kawasan kumuh di bantaran Kali Angke berkurang dari yang awalnya itu seluas 78,41 hektar pada tahun 2001 menjadi hanya seluas 15,16 hektar pada tahun 2004. Nah, hal ini menunjukkan bahwa rentang waktu itu telah terjadi penurunan kawasan kumuh sekitar 81%. Dengan kata lain, rata-rata penurunan luasan kawasan kumuh yang terjadi adalah sebesar 7,91 hektar. Bila melihat hal itu, proporsi penurunan luasan kawasan kumuh yang terjadi adalah sangat besar. Maka intervensi berupa program pembangunan rumah susun skala besar dengan tujuan mengurangi luas permukiman kumuh dalam waktu relatif singkat adalah cukup tepat, karena nilai penurunan luasan kawasan kumuh yang dihasilkan termasuk sangat tinggi. Selanjutnya terdapat ketepatan sasaran program. Ketepatan sasaran program di Rumah Susun Cita Kasih Suzi Cengkareng pada tahun 2007 ini masih terjadi karena mempunyai tingkat ketepatan sasaran program sebesar 64%, yang menunjukkan bahwa penghuni rumah susun ini masih didominasi oleh warga penghuni berpenghasilan rendah yang berstatus sebagai ex-warga dari bantaran Kali Angke. Nah, di atas slide tersebut bisa dilihat terdapat diagram lingkaran yang menjelaskan tentang persentase warga yang tinggal di Rumah Susun Cita Kasih Suzi Cengkareng. Baik, untuk selanjutnya yaitu keterjangkauan harga unit sewa, di mana bisa dilihat tabel di sebelah kanan bahwa rata-rata pengeluaran penghuni Rumah Susun Cinta Kasih Suzi Cengkareng pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk sewa rumah per bulan yaitu sebesar 16,70% dari pendapatannya. Sedangkan untuk kelompok berpenghasilan menengah ke atas, rasionya sangat kecil, yaitu hanya sebesar 2,92% saja dari pendapatannya. Maka harga sewa rumah bagi kedua kelompok pendapatan penghuni rumah susun tersebut tampak masih sangat ringan karena masih berada di bawah rasio 25% dari pendapatannya. Next. Selanjutnya yaitu kualitas hidup penghuni. Penilaian terhadap keenam kriteria kualitas hidup, kesejahteraan materi, kesehatan, hubungan sosial, unit hunian, kenyamanan lingkungan, layanan sarana dan prasarana, didapatkan nilai total kualitas hidup penghuni sebesar 3,45, yang berarti bahwa dinilai dari keseluruhan aspek hidup, maka rata-rata penghuni Rumah Susun Cinta Kasih Suzi Cengkareng mempunyai tingkat kualitas hidup total yang tinggi. Oke, baik. Selanjutnya adalah dampak terhadap wilayah sekitar. Penilaian terhadap ketiga aspek dampak, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diterima wilayah sekitar rumah susun tersebut, didapatkan nilai total dampak terhadap wilayah sekitar 1,40, yang berarti bahwa dinilai dari keseluruhan aspek, maka rata-rata masyarakat sekitar Rumah Susun Cinta Kasih Suzi Cengkareng menerima dampak ketidakmanfaatan dari pembangunan rumah susun skala besar ini. Selanjutnya ada analisis strategi meningkatkan efektivitas pembangunan rumah susun skala besar Cinta Kasih Suzi Cengkareng. Dan berikut merupakan variabel-variabel yang harus diperbaiki untuk mewujudkan tujuan pembangunan rumah susun skala besar dan visi misi program pembangunan rumah susun Suzi Cengkareng. Variabel-variabel tersebut yaitu ketepatan sasaran program, optimasi lahan perkotaan, efisiensi perkotaan, dampak terhadap wilayah sekitarnya,
tempat relokasi warga penghuni bantaran Kali Angke. Next. Berikut ini merupakan tabel strategi terpilih untuk meningkatkan efektivitas pembangunan rumah susun skala besar Cinta Kasih Zuci Cengkareng. Pada prioritas 1 terdapat variabel ketepatan sasaran program dengan strategi menambah variasi dalam segi target grup penghunian. Lalu variabel 2 terdapat relokasi warga penghuni bantaran Kali Angke dengan strategi membuat rumah susun menarik dari segi perekonomian bagi ex-warga bantaran Kali Angke. Selanjutnya ada prioritas 2 dengan variabel optimasi lahan perkotaan. Dengan strategi cukup membangun ruang terbangun baru seluas 510 meter persegi dalam kawasan rumah susun. Lalu variabel efisiensi perkotaan, yang strateginya lebih baik tidak dilakukan upaya peningkatan ketinggian bangunan yang sudah ada, kecuali bangunan yang bisa memberikan nilai ekonomis. Selanjutnya variabel terakhir yaitu dampak terhadap wilayah sekitarnya, dengan strategi mengembangkan kegiatan sosial dan peningkatan layanan fasilitas sosial. Next. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari studi kasus tersebut yaitu implementasi visi misi pembangunan rumah susun Cinta Kasih Zuci Cengkareng oleh Yayasan Buddha Suci Indonesia antara lain mendukung program Kali Bersih Lokasi, tempat relokasi ex warga penghuni bantaran Kali Angke, kemudian menyediakan rumah layak huni, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, dan mengubah pola hidup penghuni rumah susun tradisional menjadi modern telah tercapai. Kemudian terkait dengan efektivitas pembangunan rumah susun tersebut secara komprehensif dan objektif, dinilai cukup efektif karena adanya ketidaktercapaian beberapa tujuan pembangunan, yaitu pada tepatnya sasaran program, optimasi dan efisiensi lahan, serta dampak berupa manfaat bagi warga sekitar. Sementara itu, terdapat beberapa sektor manajemen perkotaan, yakni pembangunan rusun skala besar Cinta Kasih Zuci Cengkareng dinilai telah berkontribusi secara maksimal khususnya pada sektor perumahan, sektor lingkungan, dan juga sektor pelayanan sosial. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.